Sebelumnya, Wang Li memanggil leluhur klan iblis raksasa dengan suara yang bergema dan didengar oleh banyak anggota klan. Dalam hampir sekejap mata, anggota klan iblis raksasa yang tak terhitung jumlahnya datang dari segala arah dan berhenti 1000 kaki dari Wang Ling. Seorang patua berjalan ke depan ketika semua anggota klan memberinya jalan. Dia mengerutkan keningnya saat berteriak pada Wang Ling, "Siapa kamu?" Wang Ling dengan tatapan tajam berkata, "Zheng Niu." Ekspresi semua anggota klan iblis raksasa langsung terkejut. Mereka menyadari bahwa orang di depan mereka adalah orang yang mengalahkan Red Butterfly dan membunuh Liu Wanfeng, menyebabkan negara salju menjadi negara budidaya peringkat 3 dan menyegel semua kultivator formasi jiwa. Patua itu bertanya kenapa mencari leluhur klannya. Wang Ling berkata datang untuk membunuhnya. Ekspresi patua itu jelek dan tertawa sembari menunjuk Wang Ling yang begitu sombong. Dia akan membunuh Wang Ling tanpa leluhurnya untuk keluar. Patua itu mengeluarkan sebuah pelakat giok dan menyatakan statusnya sebagai penentua klan iblis raksasa, memerintahkan semua anggota klan untuk menggunakan segalanya untuk membunuh Zheng Niu. Saat dia memberikan perintah, fluktuasi kekuatan memenuhi tubuh 100 anggota klan iblis raksasa dan berubah menjadi raksasa, juga mengeluarkan kapak mereka masing-masing. Dengan raungan keras diikuti aura pembunuh yang terpancar, mereka menyerbu ke arah Wang Ling secara bersamaan di bawah komando patua itu. Mata Wang Ling menjadi dingin ketika aura membunuh yang kental meledak secara eksplosif dari tubuhnya, memukul mundur semua anggota klan iblis raksasa. Dia berkata, "Katakan padaku di mana leluhur klan iblis raksasa bersembunyi atau mati." Dengan itu dia melepaskan domainnya. Segera langit menjadi gelap. Gulungan siklus reinkarnasi hidup dan mati muncul di langit bersamaan dengan avatar raksasa Dewa Kuno. Dewa Kuno memegang gulungan hidup dan mati. Wang Ling dengan tegas berkata, "Segel." Untaian gas abu-abu dan merah gelap yang tak terhitung jumlahnya keluar dari gulungan dan mendarat di tubuh anggota klan iblis raksasa yang menyerbu ke Wang Ling, menyebabkan mereka muntah darah dan level kultivasi turun drastis. Adapun patua itu, dia terus maju dengan mengayunkan kapaknya. Wang Ling berkata, "Enyahlah." Segera gelombang energi spiritual menabrak tubuh patua itu sampai jiwa asalnya bergetar. Tetapi dia tidak menyerah, menggunakan seluruh kekuatannya untuk menahan dan terus menyerbu menuju Wang Ling. Wang Ling mengayunkan tinjunya yang kuat. Ketika bertabrakan dengan kapak, patua itu muntah darah dengan tubuhnya terlempar, bertabrakan dengan anggota klannya. Anggota itu batuk darah dan bersamaan dipukul mundur lebih dari 100 kaki. Segera dua helai gas domain hidup dan mati memasuki tubuh mereka. Pada saat suasana semakin mencekam, Cihu datang dengan ekspresi suram, meminta Wang Ling berhenti. Dia bertanya apakah Wang Ling masih menganggapnya teman. Wang Ling berkata dalam hidupnya hanya punya sedikit teman termasuk Cihu. Jika memang demikian, Cihu meminta Wang Ling pergi meninggalkan klan iblis raksasa demi dirinya. Wang Ling berkata alasan dia tidak membunuh satupun klan iblis raksasa saat ini adalah karena Cihu. Wang Ling juga bertanya di mana leluhur klan iblis raksasa saat ini dan tidak akan melukai anggota klannya. Saat perkataan itu keluar, teriakan 3 tetua klan iblis raksasa memegang kapak di tingkat akhir formasi jiwa datang seperti kilat. Aura kekuatan spiritual juga langsung menyebar dari mereka. Salah satu tetua berjubah ungu dengan lantang meminta Wang Ling untuk berduel. Namun Wang Ling berkata kamu tidak layak. Mendengar dirinya diremehkan, tetua itu marah. Dia menyerbu ke Wang Ling dan mengayunkan kapaknya sembari meraung.
Wang Li mengirimkan tinju dengan tangan kanannya. Ledakan keras terjadi saat dua kekuatan berbenturan. Tetua klan iblis raksasa itu terpukul mundur dengan ekspresi suram. Sementara Cihu segera berkata tidak mengetahui keberadaan leluhurnya dan klan iblis raksasa bukan musuhnya juga. Wang Li merenung dan berkata, "Cihu, katakan pada leluhurmu untuk mengembalikan pedangku dan aku akan segera pergi." Cihu menghela nafas saat membuat pilihan dalam hatinya. Dia dengan sedih berkata, "Tidak ada yang tahu di mana leluhur berada. Tapi membuka formasi lorong surga kita dapat menghubungi leluhur. Zheng Niu, begitu kamu mendapat pedang surgawi, kamu harus segera pergi." Wang Li menatap Cihu dan mengangguk. Di bawah perintah Cihu, 3 tetua klan iblis raksasa diperintahkan untuk membuka formasi lorong surga. Kemudian Cihu dan 3 tetua klan iblis raksasa melemparkan kapak mereka ke atas langit, lalu membentuk segel sebelum sinar energi spiritual ditembakkan ke atas. Segera tanah klan iblis raksasa berguncang dan retak. 12 pilar muncul ke permukaan bumi, langsung membentuk formasi lorong surga. Saat 12 pilar muncul, semua anggota klan di sekitar Wang Ling duduk bersila dan mulai menyanyikan lagu aneh. Pancaran cahaya emas di atas 12 menara semakin kuat dan intens. Wang Li mengungkapkan kesedihan di matanya melihat perjuangan Cihu dan telah mengkhianati persahabatan ini. Cihu menegaskan pada Wang Li bahwa leluhurnya adalah harapan klan iblis raksasa. "Sebagai Master Sakti Junior, ini adalah tugasku. Bahkan dengan tubuh leluhur, dia tidak dapat menahan 8 pukulan dari formasi lorong surga. Tubuhmu tidak sekuat tubuh anggota klan iblis raksasa, jadi tidak ada kesempatan untuk bertahan hidup." Dia menunjuk ke arah Wang Ling. 12 pilar hitam tiba-tiba bergetar dan mulai bergerak sangat cepat menuju Wang Ling yang berada di tengah. Wang Li mengangkat kepalanya untuk melihat 12 pilar hitam yang datang dari segala arah dan tertawa. "Cihu, apakah kamu benar-benar berpikir formasi lorong surga ini bisa membunuhku?" Dia tiba-tiba muncul di depan salah satu pilar hitam dan melemparkan tinju. Pilar hitam segera hancur, gelombang kekuatan kejut tercipta dan tubuh Wang Lin terpukul mundur beberapa langkah dan tangan kanannya mulai berdarah. Tetapi Wang Lin segera melesat ke pilar hitam lain, satu demi satu dihancurkan sampai 10 pilar. Ledakan demi ledakan terjadi di atas langit saat ini. Cihu dan anggotanya tidak menyangka melihat adegan ini. Bahkan leluhurnya hanya bisa menahan 8 pilar. Untuk pilar ke-11, Wang Li memberikan pukulan bertubi-tubi sebelum hancur. Lalu 3 bintang di dahi Wang Li berputar. Kekuatan dewa kuno dilepaskan semuanya. Tubuhnya tiba-tiba menjadi raksasa. Di saat itu juga pilar hitam mengenai dada Wang Li sampai dipaksa mundur 3 langkah. Tetapi dia tidak terluka sama sekali. Dia mengeluarkan raungan, gelombang kekuatan menabrak pilar terakhir dan formasi lorong surga hancur. Dampaknya juga, Cihu dan 3 tetua yang mengendalikan formasi muntah darah dan terluka parah akibat serangan balik. Setelah itu Wang Li menunjuk ke langit dan untayan gas abu-abu dan merah tua yang tak terhitung jumlahnya melesat dan memasuki tubuh Cihu beserta anggota klan iblis raksasa. Wang Li menyatakan dari sekarang tidak ada lagi kultivator jiwa yang baru lahir dan di atasnya. Tanpa seizinnya tidak ada yang bisa menerobos tahap jiwa yang baru lahir. Setelah menerima hukuman ini, hati Cihu dan anggotanya dibanjiri dengan penyesalan dan ketakutan. Wang Li melayang di udara dan berteriak memanggil leluhur klan iblis raksasa keluar. Pada saat ini, Liu Mei memandangi Wang Li dan berkata, "Jadi ini adalah kekuatanmu yang sebenarnya. Wang Li, guruku telah meremehkanmu." Di sisi lain, di sebuah gua, leluhur klan iblis raksasa tiba-tiba membuka matanya saat mendengar teriakan keras Wang Ling.
Indera ilahinya melihat keluar gua, di mana semua kekuatan anggota klannya disegel. Tetapi dia tidak keluar karena harus memurnikan hartanya sebelum membunuh Wang Ling. Bahkan jika Wang Ling menyegel anggotanya, dia juga bisa membuka segel mereka. Namun Su Li Gao segera keluar dari pedang surgawi. Dia meminta persetujuan leluhur klan iblis raksasa untuk bertarung dengan Wang Ling dan membunuhnya. Leluhur klan iblis raksasa menyuruhnya untuk menunggu sampai selesai memurnikan hartanya. Su Li Gao segera mengubah ekspresinya menjadi ekspresi yang berusaha menyenangkan dan merayu leluhur klan iblis raksasa dengan menjelek-jelekan Wang Ling dan membiarkannya mendaratkan pukulan terakhir saat leluhur klan iblis raksasa akan membunuh Wang Ling. Leluhur klan iblis raksasa tertawa dan bertanya bagaimana Wang Ling membuat Su Li Gao sebenci ini. Su Li Gao mengepalkan giginya. Dia menyatakan telah dipukuli dan dikutuk, bahkan tidak menerima manfaat apapun. Tidak seperti leluhur klan iblis raksasa yang memberikannya batu roh untuk diserap. Ketika membunuh Wang Ling, Su Li Gao meminta jiwa cantik Feng Luan karena sangat merindukannya. Leluhur klan iblis raksasa berkata hal itu mudah setelah membunuh Wang Ling. Tetapi sekarang dia perlu pelatihan tertutup dan menyuruh Su Li Gao kembali. Meskipun Su Li Gao memiliki senyum di wajahnya, dia mengutuk dalam hatinya ketika kembali ke pedang surgawi. Leluhur klan iblis raksasa berpikir jiwa pedang Su Li Gao memiliki keserakahan layaknya manusia. Dengan memberikannya batu roh dan wanita, dia mudah dikendalikan dan tidak mungkin mengkhianatinya. Sementara Wang Ling menunggu di langit dengan ekspresi suram setelah menunggu leluhur klan iblis raksasa belum keluar. Dia melihat gunung tertinggi di klan iblis raksasa dan merasakan jejak keberadaan Su Li Gao. Sosok Wang Ling berteleportasi dan muncul kembali di bagian utara. Dia menyebarkan indera ilahinya ke 500 km di bawah tanah dan menemukan penghalang. Wang Ling melesat ke bawah dengan tinjunya menabrak tanah. Ledakan menghancurkan bumi diikuti gelombang kejut hebat menyebar ke bawah tanah. Dengan pukulan ini, dataran segera runtuh, menciptakan lubang besar dan kemudian leluhur klan iblis raksasa keluar dari bawah tanah. Dia berteriak, "Aku awalnya tidak ingin berurusan denganmu, tetapi sejak kamu datang, jelas bahwa kamu mencari kematian." Dengan itu dia menerjang seperti kilat ke arah Wang Ling. Tinjunya diselimuti kekuatan dihantamkan. Wang Ling tertawa saat mengirimkan pukulan juga. Saat berbenturan, gelombang kejut menyebar ke segala arah. Tulang tangan leluhur klan iblis raksasa retak dan tubuhnya terlempar ke belakang puluhan kaki. Sementara tubuh Wang Ling hanya mundur beberapa langkah dan lengannya sedikit bergetar. Dia bisa merasakan kekuatan yang kuat memasuki tubuhnya dan mencoba mencabik-cabiknya. Tapi itu dengan cepat dinetralkan oleh jiwa asalnya. Leluhur klan iblis raksasa bertanya tentang metode kultivasi Wang Ling. Namun Wang Ling tiba-tiba muncul di depannya. Tinjunya dipenuhi tekanan kuat yang menimpa leluhur itu. Leluhur klan iblis raksasa berusaha melawan tekanan dan mengirimkan tendangan yang kuat untuk memblokir serangan Wang Ling. Ledakan yang menghancurkan bumi bergema saat dua kekuatan berbenturan. Leluhur klan iblis raksasa memanfaatkan gelombang kejut untuk mundur dengan cepat. Sementara Wang Ling terpukul mundur beberapa langkah. Tangan kanannya merasakan sakit. Dia tidak menyangka meski leluhur klan iblis raksasa belum menyelesaikan kepemilikan tubuhnya, namun tubuhnya hampir setara dengan dewa kuno bintang 3. Wang Ling melototi leluhur klan iblis raksasa dan menyerang sekali lagi. Bentrokan demi bentrokan segera terjadi di atas langit dan sangat sengit. Setelah beberapa pertukaran fisik, leluhur klan iblis raksasa menjadi raksasa. Energi spiritual surgawi menyelimuti tubuhnya sampai bersinar terang.
Saat tubuhnya bergerak, langit menciptakan keretakan ruang yang tak terhitung jumlahnya. Gelombang angin distributif keluar dari celah dan menutupi daerah sekitarnya. Dia mengirimkan tinju yang diselimuti energi spiritual surgawi dengan kekuatan penuh dari kultivator transformasi jiwa dan kekuatan tubuh fisiknya. Dengan superposisi ini, kekuatan satu pukulan menyebabkan seluruh dataran utara klan iblis raksasa hancur berkeping-keping oleh tekanan tinjunya. Wang Ling, terimalah kematianmu. Leluhur klan iblis raksasa berteriak dan merasa tak berdaya. Di sisi lain, Wang Lin dihadapkan dengan pukulan ini merasakan bahaya seperti berhadapan dengan serangan utusan surga. Tetapi pada saat ini, dia sama sekali tidak takut. Wang Ling meraung ketika 3 bintang di dahinya mulai berputar dengan cepat dan aura ungu menutupi tubuhnya. Pada saat yang sama, avatar raksasa dewa kuno muncul di belakangnya. Di bawah kendali Wang Ling, raksasa dewa kuno mengiringkan tinju dan akhirnya bertabrakan keras dengan tinju leluhur klan iblis raksasa. Ledakan yang mengguncang cakrawala dan bumi terdengar dari titik kontak. Retakan ruang memenuhi langit, gelombang kejut menyebar dan menghancurkan apa yang dilewati. Leluhur klan iblis raksasa muntah darah sebelum tubuhnya terhempas dan tubuhnya melemah. Di sisi berlawanan, Wang Lin terlempar kembali seperti meteor. Seluruh lengan kanannya terasa sakit dan mati rasa. Darah berceceran. Leluhur klan iblis raksasa dengan cepat mengeluarkan pedang surgawi dan berkata, Wang Lin, lihat patua ini akan menggunakan hartamu sendiri untuk membunuhmu. Jadi terimalah kematianmu. Dia segera melemparkan pedang surgawi ke arah Wang Lin. Wang Ling mengungkapkan senyum mengejek. Dia tidak menghindar tetapi menunjuk ke pedang surgawi yang tiba-tiba berbalik dan menebas lengan kanan leluhur itu seperti kilat. Leluhur klan iblis raksasa tertegun dan ekspresinya berubah sebelum dia meraung kesakitan. Ekspresinya dipenuhi kebencian dan amarah, bersumpah akan mengekstrak jiwa Suligao dan memurnikannya hidup-hidup dalam api yang. Leluhur klan iblis raksasa sungguh tidak menyangka di saat momen penting untuk membunuh Wang Ling, Suligao mengkhianatinya.